Om Swastiastu. Halo sahabat, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walaupun dalam masa COVID-19. Sahabat, pernahkah nonton di TV tentang masalah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi? Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Badan Pusat Statistik BPS pada 21 Januari 2021 lalu merilis data resmi kependudukan Indonesia tahun 2020. Jumlah penduduk di Indonesia hingga September 2020 mencapai 270,2 juta jiwa yang didominasi oleh pria. Berita ini merupakan revisi dari berita data jumlah penduduk Indonesia yang kami tayangkan pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 lalu. Hasil sensus penduduk 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia melambat. Dari 1,49% pada periode 2000 hingga 2010 menjadi 1,25% pada periode 2010 hingga 2020. Walaupun melambat, jumlah penduduk Indonesia hingga September 2020 tercatat 270.203.917 jiwa. Ini artinya ada penambahan sebanyak 32,56 juta jiwa dibandingkan sensus penduduk tahun 2010. Dengan luas daratan Indonesia sebesar 1,9 juta kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per kilometer persegi. Komposisi penduduk paling banyak adalah pria, yakni 136,66 juta jiwa, atau sebanyak 50,58% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Sementara wanita, 133,54 juta jiwa, atau jika dilihat dari rasio jenis kelamin, terdapat 102 penduduk pria untuk setiap 100 penduduk wanita. Sementara berdasarkan sebaran penduduk Indonesia menurut wilayah, masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yang dihuni 151,9 juta jiwa atau sebanyak 56,1%. Sedangkan Maluku dan Papua adalah pulau dengan jumlah penduduk paling sedikit, hanya 3,17%. Sensus kependudukan ini menjadi penting untuk mendapatkan jumlah penduduk sesuai dengan domisili tempat tinggal. Hal ini akan membantu pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun program-program kependudukan dan sosial. Inilah salah satu potret kemiskinan yang dialami keluarga Niwayan Cublik di Desa Bunga Mekar, Pulau Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung. Niwayan Cublik tinggal di sebuah gubuk kecil berukuran kurang lebih 2x3 meter yang kondisinya sangat memprihatinkan. Selama ini, Niwayan Cublik selalu menunggu hasil kerja anaknya menjual kelapa muda untuk wisatawan yang berkunjung ke Pulau Nusa Penida. Namun, saat ini sudah lebih dari 8 bulan, sang anak tidak bekerja dan hanya menjadi petani penggarap di desanya. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia terpaksa menunggu bantuan yang diberikan pemerintah daerah selama masa pandemi COVID-19 ini. Pihaknya berharap aparat desa segera melapor dan merespon secara cepat kondisi masyarakat agar bisa segera diberi bantuan. Situasi pariwisata ini, jadi beliau ini tinggal bertiga ya, ini anaknya masih turunel, ya. Jadi tempatnya cuma segini, bayangkan ya. Jadi ini anaknya nitip di sebelah tidur, bapak sama ibunya di sini dapur. Nah, tentu ini sangat tidak tidak sehat dan tentu saya juga menyayangkan ini sampai terjadi ya. Mungkin dari desa harapan saya bisa lebih kencang kalau mengusulkan warganya, jangan sampai berlarut-larut seperti ini. Pemerintah daerah Kelungkung mengakui saat ini tingkat kemiskinan mengalami peningkatan
Akibat tidak adanya penghasilan yang sebelumnya, banyak warga mengandalkan sektor pariwisata. Nah, semua peristiwa tersebut itu menggambarkan tentang masalah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran setelah menonton video tersebut adalah masalah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yaitu 1. Pertumbuhan penduduk tinggi, 2. Kemiskinan absolut, 3. Distribusi pendapatan. Cara mengatasi masalah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang pertama, kontrol populasi. Untuk mengatasi masalah pertumbuhan penduduk yang tinggi, pemerintah melakukan program keluarga berencana. Yang kedua, pemberian kredit. Dengan pemerintah memberikan kredit kepada masyarakat, maka masyarakat bisa melakukan investasi dengan cara membeli alat-alat pertanian yang modern, membeli benih yang unggul, dan menyekolahkan anak. Ketiga, melalui pendidikan dan training. Nah, dengan melakukan pendidikan dan training, sehingga nantinya diharapkan kualitas sumber daya manusia meningkat. Yang keempat, melakukan perluasan kerja. Jadi pemerintah dalam hal ini melakukan program padat karya sehingga tenaga kerja manusia bisa diserap. Yang kelima, perbaikan kesehatan dan gizi. Nah, dengan meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat sehingga nanti diharapkan kualitas masyarakat juga meningkat. Yang keenam, dengan riset dan teknologi. Dengan riset dan teknologi diharapkan nanti mampu menanggulangi masalah kemiskinan, karena masyarakat nanti akan berdampak pada sektor pertanian, yaitu pemilihan varietas unggul, masalah gandum, dan juga padi yang unggul. Yang 7, perang terhadap kemiskinan. Nah, supaya program pemerintah berjalan efektif dan efisien, maka diharapkan program yang dijalankan itu harus dilaksanakan secara bersama-sama dan langsung membantu masyarakat yang miskin. Baik sahabat, untuk memahami materi masalah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, silakan kerjakan soal berikut. Oke sahabat, apakah sudah bisa dikerjakan permasalahan yang tadi? Nah, kalau sudah, maka kita simpulkan materi hari ini. Masalah pertumbuhan ekonomi, yang pertama pertumbuhan penduduk yang tinggi, yang kedua kemiskinan absolut, yang ketiga distribusi pendapatan. Serta cara mengatasinya adalah yang pertama kontrol populasi, yang kedua pemberian kredit, yang ketiga pendidikan dan latihan, yang keempat perluasan lapangan kerja, yang kelima perbaikan kesehatan dan gizi, yang keenam teknologi dan riset dan teknologi, serta yang ketujuh adalah perang terhadap kemiskinan. Sahabat, sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat menjadi salah satu sumber belajar buat kalian. Saya Imade Sujana, Guru Ekonomi SMA Negeri 1 Tugu, Karangasem. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Om Santi 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 Om.